Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami kasihi dan kami hormati. Muka kami tertunduk oleh karena kedukaan yang begitu sangat pahit bagi kami keluarga besar Haning dan Loma. Namun hati kami terangkat oleh karena apa yang Tuhan buat baik adanya. Untuk itu saya berdiri di sini atas nama keluarga besar Haning dan Loma. Kami akan menyerahkan jenazah almarhumah, anak, istri, saudara kekasih kami Yermiana Haning kepada pihak pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Rote Barat Daya untuk selanjutnya dimakamkan secara organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Pada hari ini, Sabtu 6 Mei 2023, saya Albert Wilson Dano, Sarjana Pendidikan, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Rotendao, dengan ini menerima jenazah almarhumah Ibu Yermiana Haning, Sarjana Pendidikan, untuk dimakamkan secara organisasi. Terima kasih. May belak. Takut siya. Upacara pemakaman almarhumah Yermiana Haning SPD segera dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Dan saya kembali. Turunnya. Siap, rek. Istirahat di tempat, rek. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Siap, rek. Penghormatan. Kepada pembina upacara. Hormat, rek. Tegak, rek. Laporan. Lapor. Upacara pemakaman jenazah almarhumah Yermiana Haning SPD secara organisasi Handi 6 Mei 2023 siap. Silakan. Pembacaan riwayat hidup almarhumah Yermiana Haning SPD. Hidup dan riwayat pekerjaan almarhumah
Jermiana Haning, Sarjana Pendidikan. Romawi 1. Data perorangan. Nama lengkap Jermiana Haning, Sarjana Pendidikan. Jenis kelamin perempuan. Tempat tanggal lahir Bokeama 25 Mei 1973. Romawi 2. Riwayat pendidikan. 1. SD Impres Lidamanu, tamat tahun 1987. 2. SMP Negeri 3 Kupang, tamat tahun 1991. 3. SMEA Negeri Kupang, tamat tahun 1994. 4. Universitas Nusa Lontar Baa, tamat tahun 2015. Romawi 3. Riwayat pekerjaan. 1. Almarhumah menjadi tenaga Yayasan Petra Lidamanu dari tahun 2005 sampai dengan 2009. 2. Almarhumah diangkat menjadi tenaga kontrak daerah sesuai SK Bupati Rotendao dari tahun 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 di TK Petra Lidamanu. 3. Sesuai dengan nota dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao pada tanggal 1 Agustus 2020, almarhumah diperintahkan untuk melaksanakan tugas pada unit Sekolah Dasar Negeri Landuti terhitung tanggal 1 Agustus tahun 2020 sampai dengan almarhumah menghembuskan nafasnya. Romawi 4. Keterangan keluarga. Almarhumah adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Hermanus Haning dan Ibu Juliana Loma almarhumah. Almarhumah adalah anak kelima dari 7 bersaudara, yaitu 1. Adolfina Haning, 2. Yaversina Haning, 3. Jonias Haning, 4. Sarlince Haning, 5. Jermiana Haning almarhumah, 6. Salmon Haning, 7. Adolfina Haning almarhumah. Almarhumah pernah menikah dengan Junius Tene pada tanggal 14 Juli 1996. Dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. Yurni O. Tene, 2. Adelvi A. Tene. Kemudian almarhumah bercerai secara sah dari Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juni 2014 dan menikah lagi dengan Petrus Loma, Sarjana Pendidikan pada tanggal 1 Mei 2017 di Gereja Petra Lidamanu. Romawi 5. Riwayat sakit. Almarhumah menderita sakit pada tahun 2007 dan menurut pemeriksaan atau diagnosa dokter bahwa almarhumah menderita sakit lambung sehingga almarhumah sering masuk keluar rumah sakit 2 kali seminggu sampai tahun 2017 dan setiap mengonsumsi obat dokter penyakit almarhumah sedikit membaik. Pada pertengahan tahun 2018, almarhumah mengunjungi keluarga di Kupang. Penyakit almarhumah kambuh lagi, sehingga almarhumah dilarikan ke Rumah Sakit Boromeus Kupang dan berdasarkan hasil CT scan dokter bahwa almarhumah menderita sakit batu ginjal. Kemudian Rumah Sakit Boromeus merujuk almarhumah ke Rumah Sakit Siloam Kupang sehingga ditangani oleh dokter urologi dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa almarhumah mengalami sakit batu ginjal pada kedua ginjalnya.
Kemudian dokter melakukan tindakan operasi pengangkatan batu pada ginjal bagian kiri dan bagian kanan. Dokter sarankan supaya tahun 2020 harus operasi batu pada ginjal bagian kanan dengan laser. Akan tetapi tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 sehingga almarhumah tidak mau ke Kupang untuk menjalani operasi, dan sampai pada tahun 2022 almarhumah masih trauma sehingga keluarga susah membujuk untuk ke Kupang menjalani operasi, tetapi almarhumah tetap menolak. Pada tanggal 3 Maret 2023 keluarga berhasil membawa almarhumah ke Kupang, dan pada tanggal 2 April 2023 almarhumah dibawa ke Rumah Sakit Siloam, namun dijadwalkan untuk bertemu dengan dokter pada jam 11 siang, sehingga keluarga sepakat untuk kembali ke rumah. Dan ketika sampai di rumah ada pesan melalui WhatsApp dari rumah sakit bahwa jadwal ulang almarhumah bertemu dengan dokter jam 2 siang. Oleh karena itu jam 2 siang keluarga kembali mengantarkan almarhumah ke rumah sakit. Ternyata dokter sudah memeriksa pasien lain dari jam 11 siang sehingga almarhumah diberikan jadwal ulang tanggal 5 April 2023. Pada tanggal 5 April 2023 keluarga membawa almarhumah ke Rumah Sakit Siloam. Ternyata ada pertemuan dokter dengan Menteri Kesehatan sehingga petugas menjadwalkan ulang tanggal 10 April 2023. Keluarga terus berupaya membawa ulang almarhumah ke rumah sakit. Ternyata dokter libur dan kemudian dijadwalkan ulang pada tanggal 2 Mei 2023. Pada tanggal 2 Mei 2023 almarhumah mendapatkan penanganan medis, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa kedua ginjal almarhumah sudah terinfeksi, HB rendah dan perut semakin membesar, sampai akhirnya almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 3 Mei 2023 jam 19.48 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Siloam Kupang dengan usia 49 tahun 11 bulan 3 hari, dengan meninggalkan seorang suami, 6 orang anak, 4 orang saudara, seorang menantu, dan kita semua. Selamat jalan istri tercinta, selamat jalan mama tersayang, selamat jalan saudari terkasih. Doa kami selalu menyertaimu, kiranya engkau diterima di sisi Sang Pencipta. Demikian riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhumah Jermiana Haning, sarjana pendidikan, dibuat di Oehandi pada tanggal 6 Mei 2023. Tanda tangan keluarga besar Loma Haning. Bapak, Mama, saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Ada satu kalimat bijak bilang begini,
Yang terpenting bukanlah bagaimana seseorang itu mati, tetapi bagaimana ketika dia hidup, karena kehidupannya itulah yang menentukan arah setelah kematiannya. Sekali lagi, yang terpenting bukanlah bagaimana seseorang itu mati, tetapi bagaimana ketika dia hidup, karena kehidupannya itulah yang menentukan arah setelah kematiannya. Henok dalam teks pembacaan yang tadi kita baca bersama diceritakan kalau dia adalah seseorang yang bergaul dengan Allah. Henok dicatat pada silsilah ini secara istimewa dan berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena nama-nama yang lain itu ketika disebutkan punya pola yang sama, yaitu nama, umur, dan nama anak-anak. Namun secara berbeda, secara khusus catatan tentang Henok dalam teks pembacaan yang tadi kita baca tidak hanya sekedar nama, umur, dan nama anak-anaknya, melainkan ada dua catatan penting tentang Henok. Yang pertama, Henok bergaul dengan Allah. Dicatat dua kalimat yang sama dalam dua ayat 21 dan juga ayat 24. Dikatakan bahwa Henok bergaul dengan Allah. Poin yang kedua itu adalah akhir hidup Henok bukan mati seperti orang-orang pada umumnya, melainkan Henok diangkat oleh Tuhan. Itu dicatat dalam ayat 24 tadi teks pembacaan kita. Setiap orang punya nama, setiap orang dapat anugerah usia masing-masing. Masing-masing orang punya usia yang berbeda sampai batas akhir hidupnya, baik itu panjang umur maupun pendek umurnya. Namun tidak semua orang itu punya kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Henok menjadi begitu spesial karena kualitas hidup yang dijalaninya. Ia bergaul dengan Tuhan Allah. Ditulis dua kali dalam dua ayat yang berbeda, ayat 21 dan ayat yang ke-24 teks bacaan ini. Hal ini mau menunjukkan bahwa kualitas hidup ini melekat pada diri Henok. Ini juga merupakan ciri khas dari hidup Henok, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Bergaul dengan Tuhan Allah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus menerus, bukan setengah-tengah, bukan sedikit-sedikit, bukan hilang muncul, melainkan bergaul dengan Tuhan Allah yang dimaksud adalah setia dan taat hingga akhir perjalanan hidup. Setia dan taat hingga akhir perjalanan hidup tanpa pernah berpisah atau saling meninggalkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan harus secara terus menerus seperti ini, bertahan dan setia. Henok bergaul dengan Tuhan seumur hidupnya. Dan karena itu pula nama Henok kemudian disebut juga sebagai salah satu saksi-saksi iman. Itu dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 itu menjelaskan tentang itu. Henok itu adalah salah satu saksi-saksi iman. Bapak, mama, saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam suasana duka cita. Kita ada dalam duka. Namun kita selalu diingatkan bahwa kelak nanti saya dan bapak mama akan mengalami hal yang sama. Kematian sama dengan meninggalkan tubuh dan jiwa kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Kekasih kita Mama Jermiana Haning, biasa kita sapa dengan Mama Mia, sudah menyelesaikan jalan hidupnya selama ia ada dan bergumul di dunia ini. Namun bagi kita yang masih hidup, yang saat ini sementara mendengarkan khotbah, kita yang masih hidup, masing-masing kita masih punya tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena jalan yang kita tempuh itu masih ada. Waktu yang sudah terlewati tidak dapat diulangi lagi. Waktu yang sudah kita lalui itu tidak dapat diperbaiki lagi. Namun waktu yang tersisa saat ini ke depan bagi kita adalah kesempatan yang sangat berharga
yaitu bertanggung jawab untuk mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang bernilai. Standar kualitas manusia pada umumnya adalah nama baik, kekuasaan, ketenaran, kecantikan, kegantengan, banyak materi, banyak harta benda, kesehatan, dan panjang umur. Tetapi Alkitab menunjukkan pada kita bahwa ternyata apa yang manusia anggap penting dan berharga di mata Tuhan tidak mendapatkan penghargaan tertinggi. Sebab Tuhan tidak tertarik pada segala sesuatu yang kita miliki, tetapi yang teristimewa di hadapan Tuhan adalah hidup bergaul dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Henokh dalam teks pembacaan kita. Bergaul berarti punya satu hubungan yang sangat dekat, punya hubungan yang erat. Bergaul berarti selalu hidup dalam kasih, berbagi rasa, berbagi cerita, berbagi pergumulan, bahkan semua hal yang dialami, digumuli, selalu berbagi. Oleh karena kata bijak bilang pergaulan kita menentukan masa depan kita. Bergaul dengan orang-orang yang baik, hidup kita pun akan baik, atau sebaliknya. Jika bergaul dengan orang-orang yang jahat, yang suka melukai, maka dengan sendirinya kita pun akan jahat dan suka melukai orang. Ayat 24 teks pembacaan kita bilang, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalimat ini mau menunjukkan kemana tujuan hidup seseorang yang bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah akan diangkat atau akan dibawa tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan karena Allah, tempat Allah itu ada di surga, maka kesanalah tujuan orang yang bergaul dengan Allah. Tujuan yang akan kita capai itu adalah di surga, tempat rumah Allah. Selama hidup, kekasih kita ini telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan ini. Ia bergaul dengan Tuhan. Kita semua kenal Mama Mia. Ia bergaul dengan Tuhan. Ia melewati proses hidupnya. Sepanjang hidupnya ia melewati banyak pergumulan. Ia sehat, ia sakit, ia alami yang namanya sedih, ia alami yang namanya senang, suka, duka. Dan selama ini ia alami itu. Ia tetap setia sampai akhir hidupnya. Ia tetap setia. Tadi malam di penghiburan saya kembali ingatkan bahwa ketika persekutuan doa di salah satu rumah, Mama Mia bersaksi, saya sakit. Selama ini saya sakit, tapi saya selalu berdoa. Saya bersyukur Tuhan masih jaga saya sampai saat ini. Saya berdoa, saya tunggu waktu Tuhan. Saya tunggu waktu Tuhan untuk pergi ke Kupang untuk bisa menjalani operasi. Saya tunggu waktu Tuhan. Dan bulan Maret atau awal April itulah waktu Tuhan. Mama Mia menuju ke Kupang untuk menunggu masa operasi yang sudah ada dalam perencanaan. Dan inilah waktu Tuhan. Waktu Tuhan sudah menentukan bagi kekasih kita. Ia telah menunjukkan teladan baik bagi kita selama hidupnya, yaitu dia setia sampai akhir hidup. Semua ujian-ujian iman yang berat sekalipun sepanjang kehidupannya ia sudah lalui sampai garis finish. Di sini saat ini kita semua yang ada di sini, ketika saya menyebut nama Mama Mia, Mama Jermiana Haning, tentu masing-masing dalam bayangan itu mengingat dia pun segala sesuatu yang baik itu. Kita sementara mengenangnya saat ini, dan kita juga akan melepaskan kepergiannya. Sedih, menangis, meratap, itu pasti wajar. Namun percayalah bahwa telah tersedia
mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi mereka yang setia sampai akhir hidupnya. Pelajaran hidup dari Henok dalam teks pembacaan yang tadi kita baca dan teladan setia dari mama kekasih kita mendorong kita yang masih ada sampai saat ini untuk terus maju melangkah di hari-hari hidup kita ke depan dengan satu tekad bergaul dekat dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. Berjalan bersama Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Berjalan bersama Tuhan, Ia akan menghapus segala air mata kita. Ia memberikan kelegaan dan kekuatan saat kita lelah. Ia akan membimbing kita kembali saat kita mulai menyimpang. Tuhan hibur Bapak Petrus dan semua anak-anak, kakak Uni dan kakak adik. Dan Tuhan akan beri kekuatan supaya tetap kuat dan bangkit dari pergumulan ini. Amin. Upacara selesai. Waktu dipulangkan.